Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah. Pertama, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa beraktivitas, berumur panjang, dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dan pandai bersyukur kepadanya. Selanjutnya, salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, pemimpin kita, yakni baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan ucapan salawat yang senantiasa kita haturkan, kelak kita diakui sebagai umatnya dan bisa mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar, talil Quran wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa so'imi fi sahri Ramadan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Yang artinya, surga itu merindukan kepada 4 golongan manusia, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang selalu menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang mau memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Dan yang keempat adalah orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Dari hadis di atas kita dapat mengambil pelajaran. Kalau kita ingin dirindukan oleh surga, maka mari sama-sama kita, pertama kita harus senantiasa melanggengkan, merutinkan untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, kita harus berusaha untuk menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik, dari menggibah orang, mengadu domba, dan menfitnah. Selanjutnya yang ketiga, kita harus mau untuk memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Baik lapar karena tidak mampu untuk mencari makan, ataupun orang yang lapar karena berpuasa. Dan yang terakhir, agar kita dirindukan oleh surga adalah kita harus berpuasa di bulan suci Ramadan. Jamaah Humas TV yang dirahmati saya hormati, pada hakikatnya ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada umatnya itu semuanya mengandung manfaat dan hikmah. Juga termasuk ibadah puasa. Ibadah puasa tentunya sangat banyak sekali manfaat dan hikmahnya buat kita, baik untuk kesehatan jasmani dan rohani kita. Jamaah pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah, ibadah puasa merupakan kewajiban bagi kita semua sebagai umat muslim yang sudah balik, berakal, dan tentunya mampu untuk melaksanakannya. Jamaah pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah, ada beberapa golongan yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Di antaranya adalah ibu hamil dan menyusui. Bagi ibu hamil dan menyusui yang berat untuk melaksanakannya, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dan ini merupakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan puasa, ini sudah tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang artinya, barang siapa di antara kalian itu sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Dan adapun orang-orang yang merasa berat melakukannya, maka dia akan membayar fidyah, yaitu memberikan makan kepada seorang miskin. Al-Baqarah ayat 184. Jamaah Humas TV yang dirahmati Allah, perlu dipahami bahwa
ibu hamil dan menyusui itu dikiaskan kepada orang yang sakit. Jadi apabila seorang ibu hamil dan menyusui itu tidak mampu untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka tentunya tidak sama. Apabila si ibu yang hamil ini dan menyusui ini sehat, bayi yang juga sehat, maka dia wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Akan tetapi jika ibu hamil dan menyusui atau anaknya juga tidak mungkin untuk dibawa berpuasa, maka baginya boleh untuk tidak berpuasa dan nanti bisa digantikan berpuasa di hari-hari yang lain. Pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah, kemudian muncul pertanyaan bahwasanya kalau seandainya ibu hamil dan ibu menyusui ini ternyata tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, bagaimana? Apakah dia harus mengqadha atau membayar fidyah? Kaitannya dengan pertanyaan ini, ada para ulama berbeda pendapat. Ada beberapa pendapat yang menyatakan tentang hal ini. Yang pertama, menurut Imam Hambali, bahwasanya seorang ibu yang hamil dan menyusui apabila memang tidak bisa untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka cukup bagi puasa di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Selanjutnya, menurut Imam Syafi'i itu berbeda pendapat. Apabila ibu yang hamil dan menyusui ini tidak mampu berpuasa karena dirinya, maka baginya cukup dengan membayar dengan mengqadha di hari-hari yang lain. Akan tetapi apabila ibu hamil dan menyusui ini tidak berpuasa karena ada unsur anaknya, maka ibu ini yang hamil atau menyusui ini harus mengqadhanya di hari-hari yang lain, dan juga yang memberikan nafkah wajib mengeluarkan fidyah kepada orang-orang miskin. Jamaah Humas TV yang dirahmati Allah, para ulama juga ada yang berpendapat bahwasanya untuk ibu-ibu hamil dan menyusui yang tidak mampu berpuasa, maka cukup dengan membayar fidyah saja. Ini menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Beliau sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Humas TV yang dirahmati Allah, kalau menurut saya pribadi, saya cenderung kepada pendapatnya Imam Syafi'i, bahwasanya bagi seorang ibu hamil dan menyusui yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka kalau karena kondisi dirinya yang tidak mampu untuk berpuasa, maka cukup dengan berpuasa di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Akan tetapi apabila tidak berpuasa karena ada unsur anaknya yang tidak bisa diajak berpuasa, maka ia harus berpuasa atau mengqadha di hari-hari yang lain dan juga membayar fidyah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.